Pemirsa, rutinitas selama pandemi membuat anak-anak jadi terbiasa nih menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan gadget pada anak kerap kali dipandang negatif. Nah, jelang Hari Anak Nasional, kita lihat yuk anak-anak yang bisa produktif dan berprestasi melalui gadget. Gara-gara pandemi, hampir semua kegiatan anak-anak ini harus berubah. Dimulai dari belajar, bermain, sampai berinteraksi dengan teman sebayanya. Menempelnya anak-anak pada gadget ini membuat orang tua pusing untuk tetap mengontrol mereka dari konsumsi dunia digital mereka. Tapi apa benar seburuk itukah dampak gadget? Ada positifnya nggak ya? Kita lihat yuk. Fasilitas yang disediakan gadget seperti menonton video, lalu juga bermain game, ini membuat anak-anak senang. Nah, makanya nggak heran kalau anak-anak ini betah sekali untuk melihat layar gadget mereka. Nah, yang jadi masalah, penggunaan gadget terlalu lama atau terlalu sering bagi anak-anak, ini ternyata bisa menimbulkan masalah kesehatan. Yang pertama, radiasi yang dipancarkan oleh smartphone atau yang disebut radio frequency electromagnetic radiation bisa menjadi penyebab penyakit kanker atau tumor. Meski hal tersebut belum ada penelitiannya ya, karena efek radiasi butuh waktu bertahun-tahun hingga timbul efeknya. Yang kedua, gangguan penglihatan. Menatap layar terlalu lama dapat menimbulkan masalah yang disebut CVS atau Computer Vision Syndrome. Kondisi ini meliputi beberapa hal, termasuk mata kering dan mata lelah. Kemudian ada kurang fokus. Dr. Miriam Stoppard mengatakan bahwa paparan cahaya yang berlebih sebelum tidur dapat mempengaruhi kerja otak sehingga berdampak pada kualitas tidur dan fokus sehari-hari. Tapi apa benar ya penggunaan gadget kepada anak-anak ini selalu dicap dengan hal negatif? Daripada tebak-tebak, langsung aja yuk kita tanya ahlinya. Baik, yang jelas sejak sebelum pandemi, gadget memang sudah menjadi ancaman. Oke. Ketika pandemi, ketika anak diharuskan, terpaksa, dan memang tidak bisa kemana-mana, sehingga akhirnya pilihan yang ada hanyalah di rumah bersama gadget, belajar juga dengan gadget, nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadinya bisa dilakukan, yang tadi bisa olahraga nggak bisa olahraga, yang tadinya bisa seni nggak bisa seni, tadi yang bisa punya aktivitas nggak bisa kemana-mana. Dan yang paling penting juga akhirnya jadi mengurangi kesempatan sosialisasi. Nah, banyak anak yang akhirnya selama 2 tahun ini yang tadinya berani jadi takut, jadi nggak berani gitu ya. Memang waktu itu ada pendapat bahwa anak-anak sebaiknya tidak megang gadget sampai umur tertentu gitu. Tapi persoalannya adalah dengan dunia yang memang sekarang sudah dunia penuh gadget, milenial, teknologi dan lain sebagainya. Ini untuk yang sudah terlanjur mungkin keracunan atau kecanduan gadget ini, ada nggak sih tipsnya agar bisa tetap dikontrol nih? Yang jelas tentu orang tua harus bisa memilih ya, artinya memang apalagi kalau anaknya tukang lari-lari, mungkin tidak bisa dikasih tahu dan supaya bisa agak diam sedikit. Kadang-kadang memang orang tua suka nyogok nih, gitu ya. Ya udah boleh main sebentar gitu. Tapi kembali lagi tentu harus diperhatikan tadi sisi jumlah, durasi, waktu, konten jangan lupa ya, karena juga jangan sampai apalagi kalau anak-anak pakainya dari handphone orang tuanya. Karena kadang-kadang akses orang tua tidak tertutup tuh. Banyak anak-anak yang akhirnya terpapar pada akses situs-situs dewasa dan lain sebagainya. Nah, ternyata gadget bukan hanya dapat membantu anak-anak untuk mencari informasi yang lebih luas saja, tapi juga orang tua bisa menggunakan gadget untuk membuat anak-anak lebih produktif lagi. Apa saja ya kira-kira? Kita lihat yuk. Nah, ini nih Kenzi yang katanya salah satu hobinya nih ngoding juga ya. Sebenarnya Kenzi ini umur berapa dan emang suka ngoding gitu ya?
Iya, kalau untuk sekarang sudah umur 11 tahun dan untuk codingnya itu sebenarnya dia belajar belum lama. Jadi dari mulai umur sekitar 8 tahun dia udah mulai membuka YouTube, dia belajar dari YouTube. Jadi dia belajar secara otodidak langsung sendiri tanpa ada yang mengarahkan tadinya tanpa ada yang mengarahkan. Ternyata dia memang sukanya ke situ. Karena Kenzi suka main games dan Kenzi penasaran cara membuatnya gimana. Dari situ Kenzi browsing cara membuat game di YouTube. Kemudian Kenzi mencoba mempraktikkan ilmu dari YouTube. Ternyata membuat game sendiri dengan belajar coding, Kenzi bisa belajar problem solving dan belajar sabar sampai gamenya benar-benar bisa berfungsi seperti keinginan Kenzi. Kenzi sudah bikin beberapa game, salah satunya Crystal Master, yaitu game tentang menangkap kristal yang jatuh dari langit. Selain game Crystal Master, ada juga games yang Kenzi namakan Stick Chaos, game melompat dan berlari sampai garis finish. Keterbatasan tidak menyurutkan semangat Ratu Azra Salsabila untuk berprestasi. Ratu yang merupakan seorang anak tunarungu berhasil menjadi juara pertama Lomba Desain Grafis tingkat Kabupaten Lebak. Prestasi membanggakan ini menjadi isyarat bahwa anak berkebutuhan khusus tak bisa dipandang sebelah mata. Penggunaan gadget bukanlah hal yang bisa kita hindari di era digital ini. Penggunaan gadget bisa menjadi ancaman dari berbagai sektor termasuk dunia anak-anak apabila tidak terkendali penggunaannya. Dengan arahan dan juga pengendalian yang tepat, siapa sangka gadget ini juga bisa membantu anak-anak untuk menyalurkan minatnya hingga mengukir prestasi yang gemilang. Namun yang paling penting adalah perlindungan yang jelas untuk melindungi anak-anak Indonesia di dunia digital. Selamat Hari Anak Nasional. Saya Bayu Pradana, sampai jumpa.